Oke, halo guys. Saya mau cerita satu pengalaman yang menarik, mungkin lebih ke arah lucu ya. Jadi pengalaman yang lucu, yang aneh, tapi it's still an experience. Jadi gini, saya selama tahun 2021 ini sudah mengadakan lebih dari mungkin 20 kali pitching night dan saya sudah membawa lebih dari 100 ya, lebih dari 100 entrepreneur, lebih dari 100 startup dan UMKM untuk ketemu dengan panel investor. Dan ada satu kejadian yang menarik. Jadi salah satu startup UMKM yang pitching. Nah, kebetulan saya tertarik nih untuk pitching untuk invest di perusahaan tersebut. Buat saya menarik perusahaannya, menurut saya presentasinya bagus, menurut saya produknya oke, dan yang lebih penting lagi, menurut saya kalau saya bergabung dalam tim tersebut, kalau saya invest di sana dan saya menjadi strategic partner, kita bisa gedein bisnis ini sama-sama. So term saya itu biasanya ya, saya akan handle bagian marketing, partner saya atau entrepreneur yang pitching itu saya harapkan bisa menghandle untuk operasional dan untuk productionnya. So ketika saya lihat centang-centangnya atau checklistnya udah masuk semua, syarat-syaratnya udah masuk dan menurut saya ini udah oke, ya udah saya kontak, saya bilang saya tertarik dan kita atur waktu nih untuk zoom bareng. Akhirnya kita zoom bareng di waktu yang telah ditentukan. Nah, lalu kemudian, nah ini yang seru sebetulnya. Jadi kita ketemu, kita zoom bareng, lalu kemudian saya minta dijelasin lagi lebih detailnya seperti apa bisnisnya, lalu kemudian saya pengen tahu visi dan misinya dari para founder di startup tersebut, dan saya juga cerita, sharing juga kepada mereka, kalau saya bergabung di tim ini, kalau saya jadi strategic partner di sini, apa aja yang akan saya lakukan, dan plan saya seperti apa untuk membesarkan startup ini. Saya share semua. Awalnya semuanya oke, wah ini keren, ini menarik banget. Lalu kemudian ketika kita sampai ke pembicaraan yang lebih serius, lebih kepada berapa uang yang mereka butuhkan, berapa pendanaan yang mereka butuhkan. Nah, di sini mulai agak ragu-ragu nih, mulai agak mulai agak ya aneh lah, rasanya dia mengganjal. Lalu saya tanya, kenapa bro? Kok kayaknya agak kurang srek, agak kurang lega, ada apa? Coba di-share. Nah, akhirnya mereka memutuskan share ke saya. Jadi mereka mengatakan gini, sebenarnya gini Pak Gede, kami sebenarnya mencari investor, tapi kalau bisa investor yang udah gede, seperti itu. Jadi dengan kata lain, mereka nggak mau diinvest sama saya, karena saya masih terlalu kecil, dan ya oke, saya memang investor yang biasa-biasa saja, yang nggak gede-gede amat, yang biasa-biasa aja, but anyway, ini menarik banget. Jadi mereka bilang, mereka maunya diinvest sama investor yang udah gede. Oke, lalu kemudian saya tanya lagi, oke kalau kamu mau yang udah gede, kamu mau yang segede apa investornya? Lalu dia bilang, ya kalau bisa yang ya dia sebutlah beberapa brand besar dan mereka ingin diinvest oleh founder atau co-founder dari perusahaan-perusahaan besar tersebut. Nah, yang lebih menarik lagi menurut saya adalah, oke kalau kamu mau dapat akses ke sana, bisa. Sangat 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 bisa banget. Kamu join aja di JCI, saya tawarkan seperti itu. Nanti kalau kamu udah join di JCI, kita akan ada event-event bareng mereka dan kamu bisa ngobrol sama mereka. Saya bilang seperti itu. Nah, lalu kemudian yang menariknya lagi, mereka tanya, oke kalau saya mau join JCI syaratnya apa ya? Saya bilang, ada biayanya dan dan ada batasan usianya, yang mana batasan usia mereka udah masuk nih, 18 sampai 40 tahun mereka masuk. Lalu kemudian saya bilang ada biayanya untuk jadi membership untuk tahun 2022 itu sebesar 1.950.000. Mereka bilang lagi, oh bayar ya, kalau bayar kayaknya kita pikir-pikir dulu. Buat saya ini adalah sebuah mindset yang lucu gitu ya. Jadi saya dalam hati beruntung juga, untung saya nggak jadi invest sama mereka. Bayangin kalau saya jadi invest sama mereka, mereka mintanya besar, saya kasih nih jalan untuk ke sana, saya bukain aksesnya, dan apa yang terjadi ya mereka kayak, oh saya mikir-mikir dulu. Nah, sebenarnya gini, banyak startup bagus di Indonesia, banyak banget startup bagus, tapi atau ide bisnis yang bagus menurut saya, tapi sayangnya tidak diimbangi dengan mindset dari para foundernya yang juga semumpuni idenya. Sayang banget, sayang banget. Saya udah kasih kesempatan, mereka nggak mau ambil. Padahal startupnya sendiri sebetulnya masih dalam tahap pengembangan juga, bukan startup yang udah settle, yang udah profitable, yang tractionnya udah besar, enggak juga. Ini masih awal banget seperti itu. Jadi di JCI Badung Bali kami berpartner dengan Denny Santoso, seorang pakar digital marketing, dan beliau berpartner dalam sebuah bisnis yang namanya Idea Cloud itu dengan Pak Hermanto Tanoko, itu yang punya
Cleo, yang punya Jet Avian, pengusaha besar banget, crazy rich lah pokoknya. Apa namanya, sangat kaya raya luar biasa. Sebetulnya kalau misalnya tadi si startup ini mau bergabung dengan JCI Badung Bali, akses untuk bertemu dengan Pak Hermanto Tanoku itu sangat terbuka lebar banget karena kami bekerja sama dengan Denny Santoso yang merupakan bisnis partner dari Pak Hermanto. Artinya apa? Sebenarnya dengan bergabung di komunitas ini terbuka lebar banget kemungkinan untuk bisa diinvestkan atau paling nggak bisa presentasi kepada para investor yang besar. Meskipun saya tahu juga kalau misalnya mau diinvest oleh Pak Hermanto Tanoko itu minim-minim omsetnya udah puluhan miliar. Jadi nggak bisa. Saya punya ide, saya mau presentasi lalu kemudian nanti diinjek dana, ya nggak seperti itu cara kerjanya. Jadi sebetulnya yang paling penting itu adalah satu, kita ada di lingkungan yang benar dulu. Kita ada di lingkungan, di teman-teman yang benar, lalu kemudian dari sanalah kita bisa membangun mindset juga yang benar. Kadang-kadang kita berpikir yang penting mindset, oke bener mindset penting. Tapi mindset itu bisa dibentuk dengan baik kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tepat juga. Kalau misalnya kita bergaul dengan orang-orang yang sukanya mengeluh, orang yang suka nyalahin doang, nge-blaming pemerintah dan segala macam, ya udah mindset kita ke sana penuh dengan penyalahan-penyalahan. Yang paling benar siapa? Kita sendiri seperti itu. Makanya kalau kita bergaul dengan orang-orang atau teman-teman yang produktif, yang suportif, tentu saja mindset kita juga akan jadi semakin baik. So, itu yang mau saya share dalam video kali ini. Mudah-mudahan kamu yang nonton tidak memiliki mindset seperti founder startup yang tadi saya cerita. Mudah-mudahan your mindset is better dan kamu juga akan menjadi semakin sukses ke depannya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you, selamat siang.